Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga di tahun 2021 ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa memiliki motivasi untuk belajar meskipun di rumah saja. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, materi pertama kita di tahun 2021 semester genap yaitu terkait dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lebih mengkhusus kepada sedekah. Intinya adalah indahnya berbagi dengan sedekah. Ananda sekalian, materi yang akan kita pelajari ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian sedekah, kemudian dalil dan hukum sedekah, kemudian ketiga syarat dan rukun sedekah, dan keempat manfaat bersedekah. Sedekah tanda syukur. Orang yang memiliki kelapangan rezeki maka seharusnya dia bersedekah. Anda sekalian, kita masuk pada poin pertama, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodakatun, berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pengertian sedekah menurut bahasa dan istilah. Namun sedekah juga dapat diartikan bahwa sedekah diberikan oleh seorang muslim tanpa ditentukan jumlahnya. Jadi bersedekah tidak ada ketentuan jumlahnya sekian, tergantung dari kemampuan kita. Kemudian sedekah sebagai kebajikan atau akhlak mulia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi ketika memberikan kita tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah harus juga dilandasi dengan keikhlasan karena Allah semata. Karena orang yang memberi tanpa dilandasi dengan keikhlasan dikhawatirkan munculnya riya, sehingga sedekah pahala sedekah yang diberikan itu tidak diberikan oleh Allah. Kemudian sedekah tanpa harus menyebut-nyebut pemberian tersebut, karena dikhawatirkan juga ketika kita sebut-sebut pemberian sedekah kepada seseorang itu akan menyinggung perasaan orang yang menerima sedekah yang kita kasih itu. Kemudian sedekah tidak harus menunggu sampai banyak harta kekayaan. Banyak kok orang yang tidak memiliki banyak harta tetapi rajin bersedekah, dan tidak sedikit orang kaya tetapi jarang bahkan tidak pernah bersedekah. Jadi jangan menunggu harta banyak baru mau bersedekah. Bagaimana kalau hartanya tidak banyak-banyak? Berarti kita tidak pernah melakukan sedekah. Kemudian sedekah sesuai kemampuan, dilandasi kerelaan untuk membantu sesama. Jadi sesuai kemampuan kita, berapa kemampuan, sekianlah yang dikasih. Jangan sampai juga kita terlalu banyak memberi sementara kebutuhan pokok sendiri tidak terpenuhi. Anda sekalian, 3 sedekah yang paling utama. Ada namanya sedekah jariah, nanti akan kita bahas. Kemudian sedekah sembunyi-sembunyi, yaitu tidak menyebut-nyebutnya. Kemudian sedekah kepada kerabat keluarga terdekat agar semakin erat persaudaraan dan rasa kasih sayang di antara kita. Baik anak-anak sekalian,
kita masuk kepada dalil tentang sedekah. Ya, hukum sedekah itu adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, yang menghampiri wajib. Namun kondisi bisa menjadi wajib. Artinya hukum sedekah bisa menjadi wajib bila seseorang yang datang kepada kita, kalau ada seseorang yang datang kepada kita karena kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan sampai nyawanya terancam sementara kita memiliki kemampuan untuk membantunya. Saya kasih sebuah contoh. Ada seseorang yang datang kepada kita adalah orang yang miskin dan tidak memiliki harta apa-apa. Waktu itu dia sangat membutuhkan makanan untuk dia makan. Dan kalau dia tidak makan pada waktu itu, dia khawatirkan bisa mengancam nyawanya. Ya, dia bisa meninggal dunia. Sementara kita memiliki apa yang dia inginkan, makanan itu. Maka pada saat ini, pada saat kondisi seperti ini, hukum daripada sedekah itu menjadi wajib. Namun kadang juga sedekah itu hukumnya haram. Kapan sedekah itu hukumnya haram? Apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Ada orang-orang tertentu yang meminta sedekah padahal hasil daripada sedekah itu dia gunakan untuk apakah mau minum minuman keras atau berjudi dan sebagainya. Ketika kita mengetahui bahwa sedekah yang kita berikan mau dipakai untuk maksiat, maka haram hukumnya memberikan kepada orang tersebut. Ya, sedekah tidak akan membuatmu miskin. Anda sekalian, kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Quran. Ini ada titik 3 ini ya, sebelum wama. Artinya ini adalah tanda bahwa merupakan potongan ayat. Ada kalimat sebelumnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Jadi siapa yang bersedekah, maka pahalanya untuk dia sendiri. Ya, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Inilah tadi, tidak boleh bersedekah kepada orang yang dia ingin mempergunakan kepada hal kejahatan dan kemaksiatan. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Artinya orang yang bersedekah, insya Allah dia tidak akan merugi, bahkan akan senantiasa memiliki kecukupan harta. Nah, ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 272. Selanjutnya, anak-anak sekalian, hukum dan dalil sedekah ya masih ada di ayat lain. Ini dalam Al-Quran surah Yusuf, surah ke-12 ayat 88. Lagi-lagi ini adalah potongan ayat ya, ada kalimat sebelum ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tasaddaqna 'alaina. Wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian di bawah ini adalah sebuah hadis yang sering kita dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasin
illa min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari 3 perkara. Jadi ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka segala-galanya terputus. Tetapi ada 3 perkara yang tidak putus. Apa itu? Yang pertama, min shadaqatin jariyah, yaitu dari sedekah jariyah. Kemudian au ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan lainnya. Saat Allah menguji dengan kesempitan, jawablah dengan sedekah. Anda sekalian, demikianlah dalil dan hukum tentang sedekah. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, adalah syarat dan rukun sedekah. Yang pertama adalah orang yang memberi atau orang yang bersedekah. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarrufkan atau membelanjakan harta. Maksudnya di sini Anda sekalian, ketika orang yang mau bersedekah, harta itu adalah miliknya sepenuhnya, bukan milik orang lain. Jangan sampai hartanya orang yang kita pakai untuk bersedekah sehingga membuat orang tidak senang kepada kita. Kemudian syaratnya untuk orang yang diberi, yaitu syaratnya berhak memiliki. Jadi maksudnya di sini berhak memiliki adalah orang tersebut bisa langsung mengambil dari harta itu. Tidak boleh misalnya kita mau bersedekah kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya, atau bersedekah kepada yang lainnya yang tidak bisa menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah adanya akad atau ijab kabul. Ijab adalah penyerahan kepada orang yang mau bersedekah, dan kabul adalah pernyataan siap menerima dari orang yang diberikan, serta adanya barang yang dipakai untuk bersedekah. Jadi itulah syarat dan rukun sedekah. Maka darinya itu, Anda sekalian, mari kita bersedekah dengan mengetahui aturan-aturan yang ada. Waktu terbaik sedekah adalah kita lihat, dan tidak ada matahari yang terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih utama dibanding hari Jumat. Bersedekah pada hari Jumat lebih besar pahalanya daripada semua hari lainnya. Oke. Dan materi kita yang terakhir yaitu manfaat sedekah. Anda sekalian, orang yang senantiasa bersedekah, dia akan diberikan, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Di sini hanya 11 yang saya tulis, sebenarnya masih banyak manfaat daripada sedekah. Namun kita lihat supaya kita termotivasi untuk bersedekah, apa saja manfaat sedekah itu. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Semakin banyak orang yang kita sedekahi, maka semakin banyak orang yang cinta, berkasih sayang dengan kita. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Banyak orang yang percaya ketika kita bersedekah, maka itu akan mencegah dari bala bencana yang akan menimpa kita. Makanya ketika kita dalam perjalanan ke suatu tempat, kebetulan kita melihat ada pengemis, ada kotak amal, maka sisihkanlah sebagian harta kita sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Banyak orang yang sakit dan berobat ke sana kemari, di rumah sakit mahal, di mana dengan obatnya mahal, tetapi belum sembuh-sembuh juga. Ternyata hanya dengan bersedekah dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah juga sebagai penjaga harta dari kerusakan. Bagaimana orang tidak rusak kalau banyak sekali hartanya dia tidak manfaatkan?
dipakailah untuk makan segalanya, minum segalanya, akhirnya rusaklah organ-organ tubuhnya. Dipakai untuk berfoya-foya sehingga mubazirlah dia. Orang yang mubazir adalah temannya, saudaranya syaitan. Sehingga dengan bersedekah itu akan menjaga harta dari kerusakan. Kemudian memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, kemudian menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim, melunakkan hati yang keras. Kemudian sedekah dapat menambah umur, mencegah wafat azul khatimah, ya gitu, mati dalam keadaan yang tidak baik. Ya, artinya kita tercegah dari hal itu. Kemudian menghilangkan sifat bangga diri dan kesombongan. Kemudian yang kesembilan adalah menambah keberkahan harta benda. Harta yang kita sedekahkan jangan khawatir bahwa dia akan berkurang, tetapi insya Allah ketika keikhlasan ada di dalam hati kita dan berniat untuk bersedekah karena Allah semata, Allah akan memberikan keberkahan kepada harta kita. Buat apa harta yang banyak tetapi kita tidak mampu memanfaatkan, tidak mampu kita rasakan kenikmatannya. Kemudian yang ke-10 adalah membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Meringankan beban orang lain, banyak orang yang butuh bantuan uluran tangan kita. Ketika kita memberikan sebahagian harta yang kita miliki, maka dia akan merasa senang, maka dia akan merasa bahagia karena telah diberikan sedekah. Kemudian dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kenapa tidak? Ketika orang miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan yang cukup, kita berikan sehingga digunakan sedekah itu sebagai modal untuk berusaha. Dengan modal itulah bisa meningkatkan usahanya. Dengan usahanya itu dia mampu menghasilkan uang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga sejahteralah masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena adanya orang yang memiliki kemampuan bersedekah dan orang yang diberikan sedekah mensyukuri dan digunakan sebagai modal untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, bahwa bersedekah itu akan menjadi naungan di hari kiamat, di mana pada masa itu tidak ada naungan selain dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, saya kira materi kita cukup sampai di sini. Semoga dengan materi ini bisa menambah motivasi kita untuk senantiasa bersedekah dengan baik, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan dari harta kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.